warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182222752. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu mengenai bab pernyataan perulangan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3, yaitu buatlah program untuk menghitung jumlah pangkat suatu deret. Misalnya, input X sama dengan 3, maka output berupa hasil dari 1 pangkat 3 min 1 ditambah 2 pangkat 3 min 2 ditambah 3 pangkat 3 min 3. Itu sama dengan 1 tambah 2 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, untuk program ini, kita menggunakan pernyataan for, di mana sebelum itu kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabel d, m, dm, bil, dan sum dengan tipe data integer. Kemudian buat perintah untuk memasukkan nilai dm, setelah itu isi variabel sum dengan nilai 0 sebagai nilai awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan for. Pada pernyataan for yang pertama ada inisialisasi variabel d dengan nilai 1 sebagai nilai awal dari ulangan. Kemudian pengecekan untuk kondisi d kurang dari atau sama dengan dm. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for. Itu proses pertama yang digunakan untuk menjalankan program, yaitu masukkan nilai konstan variabel bil dan nilai 1. Setelah itu dilanjutkan dengan pernyataan for kedua, yaitu ada inisialisasi variabel m dengan nilai 1 sebagai nilai awal perulangan. Pengecekan untuk kondisi M kurang dari atau sama dengan DM, D kurang D. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusikan perintah di dalam for ini berupa proses kedua yang digunakan untuk menjalankan program, yaitu bil sama dengan bil dikali D. Setelah itu nilai M akan diteruskan lagi, yang artinya M ditambah 1, dan proses itu akan terus berulang jika kondisinya masih memenuhi. Namun jika kondisinya tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yang digunakan untuk menjalankan program, yaitu sum sama dengan sum ditambah bil. Setelah itu akan melanjutkan untuk menekan nilai d menjadi d plus 1 dan mengulang kembali pengujian variabel d pada pernyataan for yang pertama. Jika d lebih besar dari dm atau kondisi bernilai false, maka program akan mencetak keluaran berupa jumlah pangkat dari deret dan program akan selesai. Untuk pseudocode-nya, begin untuk memulai variabelnya kita gunakan variabel d, m, dm, bil, sum dengan tipe data integer. Kemudian untuk inputannya itu dm, ini deklarasi nilai sumnya itu sum sama dengan 0. Kemudian untuk for yang pertama itu for d sama dengan 1 to dm. Nah, karena pernyataan for ini lebih dari itu, maka kita buka dengan kurung kurawal. Kita deklarasikan bil itu sama dengan 1, for m sama dengan 1 to dm min d. Kemudian kita buka bil sama dengan bil kali d j++. Kemudian akan dilanjutkan j++ dan akan for yang ini akan berakhir. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan ke proses sum ditambah bil, kemudian ke i++ dan akan selesai. Nah, jika programnya sudah tidak memenuhi, maka akan dicetak sum atau jumlah dari deretnya. Untuk programnya, kita menggunakan file header include iostream. Kemudian using namespace std, dilanjut dengan program utamanya inMain. Untuk memulainya kita menggunakan tanda kurung kurawal. Kita deklarasikan variabelnya dengan tipe data integer, variabel d, m, dm, bil, sum. Kemudian kita perintah untuk masukkan jumlah bilangannya. Masukkan jumlah bilangan dm kemudian in dm. Kemudian kita deklarasikan nilai sum sama dengan 0. Dilanjutkan dengan for d sama dengan 1, d lebih kecil sama dengan dm, d lebih kecil sama dengan dm.
Kemudian untuk perubahannya kita menggunakan D++. Dilanjutkan dengan karena lebih dari satu statement kita menggunakan tanda kurung kurawal. Bil sama dengan 1 kita deklarasikan. Kemudian kita lanjut ke for yang kedua, for M sama dengan 1, M lebih kecil sama dengan DM, M++. Kita gunakan tanda kurung kurawal untuk bil sama dengan bil dikali D. Prosesnya, kemudian kita lanjutkan ke sum-nya. Sum sama dengan sum ditambah bil. Nah, setelah itu kita akan tutup pernyataan for-nya. Kemudian kita akan mencetak output berupa jumlah deret. Cout jumlah deret sama dengan sum. Nah, setelah itu kita akan coba run programnya. Maaf, ada harusnya menggunakan semikolon. Run. Kita coba masukkan bilangannya 3. Nah, jumlah deretnya itu 4. Untuk logika programnya itu seperti ini. Misalnya ya, kita menginputkan bilangannya itu 3. Nah, setelah itu dia akan mengecek nih. Kan jadi bilangan DM itu 3 ya, berarti kita cek nih sekarang. D sama dengan 1, lalu dicek, benar nggak 1 itu lebih kecil sama dengan 3? Nah, karena dia benar, maka dia akan berlanjut ke for yang berikutnya. Setelah itu kita inisialisasi nih, deklarasi nilai bilangan itu sama dengan 1. Ini. Kemudian kita masuk ke for berikutnya. Itu ada variabel baru yaitu M sama dengan 1. Kemudian kita cek nih, benar nggak 1 itu lebih kecil sama dengan, karena nilai DM-nya yang kita masukin 3. Nah, benar nggak? Karena benar, maka kita akan lanjut ke M++. Berarti
M sekarang M sama dengan 2. Kita cek lagi nih, benar tidak? M itu lebih kecil sama dengan 3. Maksudnya 2 itu lebih kecil sama dengan 3. Nah, karena benar, maka kita akan berlanjut ke M++ lagi, di mana M sekarang itu sama dengan 3. Kita cek lagi nih, benar ngerti nggak? 3 itu lebih kecil sama dengan 3. Nah, karena benar, maka kita akan lanjut ke M++ lagi. M sekarang itu M sama dengan 4. Kita cek, benar nggak 4 itu lebih kecil sama dengan 3? Nah, karena kondisi ini salah, maka kita keluar dari perulangan M dan akan lanjut ke sum, di mana nilai sum awal tadi 1, 0, ditambah sehabis J++ itu kita lanjut ke build dulu, di mana build itu tadi kita deklarasikan dengan 1 dikali D. Nah, nilai D tadi itu 1, berarti dikali 1. Jadi, nilai build sekarang itu sama dengan 1. Nah, build ini, perulangan build ini, proses build ini kita gunakan untuk nilainya. Berikutnya kita lanjut ke sum. Nah, sum itu sum ditambah build. Nah, karena sum itu tadi 0 ditambah 1, maka hasilnya itu 1. Maaf, ada kesalahan di sini. Kita cek M kurang dari sama dengan DM dikurang D. Berarti M sama dengan 1 itu kita cek. D-nya masih 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, karena benar, cetak benar, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Yang ini 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti yang ini salah ya. Ini tidak ada lagi, langsung lanjut ke build. Nah, kita lanjut. Berarti di sini untuk nilai M-nya nah, benar, berarti 1. Nah, nanti akan dicetak. Cetak di layar itu 1. Lalu lanjut ke I++. Sekarang I++, D++. D++ di mana? D yang sekarang itu sama dengan 2. D sama dengan 2. Kita cek benar nggak? 2 itu lebih kecil sama dengan 3. Nah, karena benar, maka akan berlanjut ke build sama dengan 1, kemudian ke M sama dengan 1, karena berulang dari awal ya. Kita cek lagi, benar nggak 1 itu lebih kecil sama dengan 3 dikurang 2. 1, benar kan? Nah, cek lagi. Sekarang ke M++. Berarti M sama dengan 2. Kita cek nih, benar nggak? 2 lebih kecil sama dengan 3 dikurang 2. Nah, karena salah, maka kita akan berlanjut ke nilai build-nya. Build sama dengan 1 dikali D, sekarang nilai D-nya itu 2. Nah, lalu lanjut ke sum-nya. Sum sama dengan sum ditambah build. Nah, karena sum tadi pertamanya itu sum tadi itu 1. 1
ditambah 2. Nah, maka 3. Cetak di layar itu 3. Sekarang kita berlanjut ke D++ lagi. Sekarang D-nya sama dengan 3. Kita cek nih, benar nggak? Kalau D itu kurang dari 3. Nah, benar. Karena benar, maka kita akan lanjut ke itu kondisi for yang kedua, yaitu sekarang M sama dengan 1. Kita cek, benar nggak? 1 itu lebih kecil sama dengan 3 dikurang 3. Nah, karena ini salah, maka akan langsung ke bil sama dengan 1. Bil sama dengan 1 dikali 0. Jadi bilnya itu 0. Dan sum sama dengan 0 juga. Nah, jadi yang tercetak di layar itu 1 ditambah 3, hasilnya mohon maaf karena ini sudah salah. Oh ya, maka perintahnya tidak akan dieksekusi lagi. Jadi langsung hasil sama dengan daerah pertama itu 1, daerah kedua itu 3, jadi hasilnya itu 4. Jadi begitu logika programnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.